Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Dengan sudah sarapan berarti siap untuk belajar hari ini. Walaupun agak hari ini sudah siang ya, tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, hari ini ya kita akan membahas ya tentang materi ya, materi nanti yang akan kita bahas ya. Ini misalnya ya, kalian ya pernah naik sepeda menuruni lintasan yang menurun? Pernah? Kenapa? Nah, ya, apa yang kalian rasakan saat kalian menuruni lintasan yang menurun? Cepat. Ya, jadi saat kalian menuruni lintasan yang menurun itu yang sepedanya cepat walaupun tidak di kayu ya. Nah, saat kalian tiba ya di jalan yang agak naik ya, sepeda menjadi melambat ya. Jadi konsep apa ya nanti yang terjadi di sana? Kenapa saat sepeda tadi yang turun dari lereng ya, yang lereng itu cepat tanpa di kayu, kemudian saat tiba di jalan yang agak menanjak lagi ya, itu menjadi agak lambat ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, tujuan pembelajaran kita ya yang akan kita tujuan pembelajaran kita ya hari ini yaitu kita nanti akan menggunakan virtual lab ya, virtual lab pet Colorado ya. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan yang sepeda tadi ya, sepeda tadi. Nah, setelah ya nanti kita melakukan percobaan virtual lab ya, diharapkan kalian mampu ya menjelaskan tentang hukum getaran energi mekanik. Kemudian kalian ya, yang kedua kalian mampu merumuskan ya, keterkaitan energi potensial dan energi kinetik dengan hukum getaran energi mekanik dengan benar. Yang selanjutnya ya, setelah melakukan percobaan virtual lab ya, kalian mampu menganalisis konsep hukum getaran energi yang benar. Nah, kemudian selanjutnya tujuan yang keempat ya, setelah melakukan percobaan virtual lab, peserta didik dapat menyimpulkan ya, dan menyimpulkan hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah kalian ya mampu merancang percobaan yang nyata ya dengan tentang energi getaran mekanik ini dengan rencana atau percobaan yang nyata ya setelah kita mempelajari percobaan virtual lab ini ya. Nah, selanjutnya ya kita akan masuk ke orientasi masalah kita yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini, yaitu ya kalau tadi Bapak katakan di sepeda dari bukit ya. Nah, sekarang yang tonton untuk ini ya, ini adalah percepatan ya, loreng
poster ya. Nah, di video ini ada ya, kalian lihat roller coaster yang bergerak. Nah, bergerak ke atas ya. Dia menjadi lambat, saat roller coaster itu turun, dia menjadi cepat. Ya. Ini kita bisa lihat. Ya. Nah, lihat naik dia menjadi lambat, kemudian turun, roller coaster ini menjadi cepat. Nah, di mana tadi ada puncak ketinggiannya ya. Kalau ada puncak ketinggiannya dia jadi lambat, setelah turun dia menjadi lambat. Nah, satu contoh lagi ini ya, ini roller coaster ya. Tadi lintasannya naik turun, gitu ya. Nah, kalau ini lintasannya berkelok-kelok, ya. Kalian perhatikan ya, saat di ya, paling tinggi dia cepat, kemudian di bawah akan lambat, datar, dan turun lagi, itu menjadi cepat, ya. Kemudian kita klik, ya. Nah, dia akan muncul sini di depan ya, energi cepat ya. Kita pilih yang intronya. Nah, muncul di sini ya. Ini ada gambar lintasan berbentuk huruf U ya, berbentuk huruf U. Nah, di sini ada nanti teman itu adalah ini seorang anak ya, yang nanti akan menaiki skateboard. Ya, skateboard. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada ya, ini bermacam aplikasinya ya, yang akan kita gunakan dalam praktik nanti. Sudah kita pilih adalah saja berbentuk U. Nah, kalau friction ini itu adalah kayak gesek, tapi nanti itu akan kita apakan. Nah, yang kemudian adalah gravitasi. Gravitasi ini adalah gravitasinya ya, ini gravitasinya ya. Kemudian di sini ada massa atau beratnya ya, berat ya. Nanti dan di sini percobaan di sini itu adalah 60 kg ya. Nah, kemudian di sini ada tablet energi. Nah, ini energi, nanti ini adalah grafik energinya ya, grafik energi yang akan kita yang seorang ya, di atas paling tertinggi ya, ini di sini. Nah, kita lepas ya. Kalau kita mau slow itu bisa normal ya. Ini untuk slow ya, agak pelan. Nah, jadi dia agak pelan. Nah, di sini bisa kita lihat. Tadi ini adalah penerapan dari masalah kita tadi, yaitu roller coaster ya, RO. Nah, saat di puncak kita lihat ya. Bentar, kita lihat. Stop dulu. Nah, saat di puncak ya, itu terlihat di sini ya, lihat grafiknya, energi ini. Itu yang lebih besar adalah energi potensial, ya. Ini potensial ya, ini energi potensial, ini energi kinetik, ini teman ini kita gunakan karena kalau kita gunakan itu kita menggunakan daya gesek yang kita sampaikan. Ini total ini energi mekaniknya ya, energi mekaniknya. Nah, saat puncak itu kan yang besar adalah energi potensial ya, pemain ya, 60 kg. Nanti kita ganti ya, bisa kita ganti misalnya jadi 45 ya, 55 9 ya, tapi kita pakai dulu yang 60 ya, 60. Nah, jadi ya, kita taruh di sini
Ada puncak ya, puncak seperti ini. Kita lepaskan. Set ya. Misalnya mau di titik mana? Kita stop. Ya. Ini di titiknya. Nah, ini kita stop di 5,54 meter. Nah, speednya ya ini terbaca di sini di atas itu ya itu ada 2,7. Cuma di sini juga terbaca 2,6 ya 2,66 meter per sekon. Ya, itu adalah nah terbaca di sini saat tingginya 5,54 meter itu ada tinggi kinetiknya ya itu ada di sini 212,6 joule J itu joule. Kemudian energi potensialnya 3.325,3 joule. Nah, kemudian energi total. Nah, energi totalnya 3.537,9 joule. Ini adalah hasil penambahan ya dari energi kinetik dan potensial. Nah, itu tingginya. Nah, nanti ya selanjutnya ini ya. Nah, misalnya mau di bawah ya, di antara ini ya, di antara ini kita lihat lagi ya. Nah, jadi gini, kelompok 1 nanti bersama di sini ya, kelompok 2 di belakang, 3 dan 4 kita kalian bagi dalam 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4 ya, 4 orang. Nah, jadi ini semua menentukan ya. Kelompok 1 ya, itu adalah Dio, Yohanes. Yang kedua Inna Miliana. Yang ketiga Jonathan. Yang keempat Chelsea. Yang kelima Teras. Silakan kelompok 1 gimana yang dekatnya kelompok 1? Katakan dulu. Yang mau panggil tadi. Kiri, ke kanan. Oh ya. Kelompok 1 di situ aja ya. Dengan melihat KKPD, ya, di situ ada petunjuk kegiatan kita yang akan kita jawab ya. Yang tadi kita posisi tadi. Ya, baca baik-baik petunjuk kegiatannya. Kemudian ya nama kelas, nama kelompoknya silakan ditulis. Yang ini kasarnya 60, ketinggiannya berapa? 5,56. Iya, 5,56 meter terus 5,56. Ayo coba sih, bantu terus. 5,6 meter M. Nah, kecepatannya berapa? 3,24. Ya, itu per sekon. Gimana? Kelompok 1 sudah siap? Dan silakan ya. Nanti presentasinya ke depan. Hasilnya itu ditulis ya di kolom. Ya, yang kalian lakukan tadi, ditulis, kolom ditulis, ya. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan maju, saudara. Ayo, silakan. Bawah, ya. Nah, jadi saya bantu nanti presentasi ya, kalian perhatikan. Kalian nanti silakan ajukan ya pertanyaan. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan
Ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa energi mekanik yang dimiliki oleh pemain skateboard selalu sama? Karena berat dan kedudukannya, sifat energi mekanik selalu tetap. Nomor 1. Jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Pemain skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimilikinya. Semakin besar massa pemain, maka semakin besar juga energi potensial yang dimilikinya. Ini karena energi potensial adalah fungsi dari massa dan ketinggiannya. Nomor 2. Jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu objek tergantung pada massa dan kecepatannya. Objek tersebut dalam konteks dengan pemain skateboard. Semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang dimiliki saat bergerak dengan kecepatan tertentu. Nomor 3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard? 1. Besarnya massa benda. 2. Besarnya kecepatan gravitasi. 3. Ketinggian benda. Nomor 4. Di posisi manakah pemain skateboard memiliki? A. Energi potensial terbesar. B. Energi potensial terkecil. C. Energi kinetik terbesar. D. Energi kinetik terkecil. 1. Besarnya benda, besarnya massa benda atau pemain skateboard. 2. Besarnya kecepatan pemain skateboard. Terus Nomor 5. Bagaimana hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dilihat dari grafik? Jelaskan. A. Energi potensial terbesar yaitu saat pemain skateboard berada posisi paling atas. B. Energi potensial kecil yaitu berada pada posisi C. Energi besar yaitu saat pemain skateboard berada pada posisi paling bawah. D. Energi kinetik kecil yaitu berada pada saat posisi paling atas. Buatlah kesimpulan dari percobaan virtual dan diskusi yang sudah kalian lakukan. Hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dilihat dari grafik, yaitu saat pemain skateboard berada pada posisi atas, energi potensialnya lebih besar dari energi mekaniknya. Tetap begitu juga saat pemain skateboard berada di bawah, energi kinetiknya lebih besar dan energi mekaniknya juga tetap. Artinya energi mekanik selalu terap atau sama walaupun energi potensial dan kinetik bawah. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? ya, tadi sudah dengar ya yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nah, jadi silakan poin ada yang menanggapi. Ada? Oh ya, silakan. Kenapa saat permainan skateboard bergerak energi kinetik yang lebih besar? Ya, dan yang tadi kenapa? Ya, pemain skateboard tadi. Kenapa saat permainan skateboard bergerak energi kinetik lebih besar? Ya, silakan. Kombinasi. Silakan. Ya, itu pertanyaannya sebetulnya. Ya, silakan berdiri. Ya, berapa? Jawabannya, Karena benda yang dipengaruhi oleh tenaga gerak pasti memiliki energi kinetik
jadi semakin cepat skateboard bergerak, energi kinetiknya semakin besar. Ya. Jadi energi kinetik ya yang jauh mereka berdua itu semakin yang besar karena adalah pengaruh gerak ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Jerit? Cukup. Ya, kalau cukup kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari Kenalkan saya Tuhan yang telah. Saya Yuri Zantika, saya Olivia. Dari hasil diskusi kami, analisis data. Pertama, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Massa skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimiliki. Semakin besar massa pemain, maka semakin besar juga energi potensial yang dimiliki. Ini karena energi potensial adalah fungsi dari massa dan ketinggian. 2. Jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan kinetik. Dalam konteks dengan pemain skateboard, semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang dimiliki saat bergerak dengan kecepatan tertentu. 3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard? 1. Besarnya massa benda. 2. Besarnya percepatan gravitasi. 3. Ketinggian benda. 4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard? 1. Besarnya massa benda atau pemain skateboard. 2. Besarnya kecepatan pemain skateboard. 5. Di posisi manakah pemain skateboard memiliki A. Energi potensial terbesar, B. Energi potensial terkecil, C. Energi kinetik terbesar, D. Energi kinetik terbesar. Maka semakin besar juga energi potensial itu berbanding lurus dengan massanya. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri bernama Tito Prasetyo. Saya Olivia Kristiani. Saya Lara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis data. Soal nomor 1, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Jawabannya, massa M permainan skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimilikinya. Semakin besar massa pemain, maka semakin besar juga energi potensial yang dimiliki. Ini karena energi potensial adalah fungsi dari massa dari ketinggian. Soal nomor 2, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu objek bergantung pada massa dan kecepatan objek tersebut. Dalam kontak dengan pemain skateboard, semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang dimiliki saat bergerak dengan kecepatan tertentu. Soal nomor 3, apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard? 1. Besarnya massa benda. 2. Besarnya percepatan gravitasi. 3. Ketinggian benda. Soal nomor 4, apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard? 1. Besarnya massa benda atau pemain skateboard. 2. Besarnya kecepatan pemain skateboard. Soal nomor 5, di posisi manakah pemain skateboard memiliki energi potensial terbesar, energi potensial terkecil, energi kinetik terbesar, energi kinetik terkecil? Energi potensial terbesar yaitu saat pemain skateboard berada pada posisi paling atas. Energi potensial kecil yaitu berada pada posisi paling bawah. Energi kinetik besar yaitu saat pemain skateboard berada pada posisi paling bawah. Energi kinetik kecil yaitu berada pada posisi paling atas.
Soal nomor 6, bagaimana hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dilihat dari grafik? Jelaskan. Hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dilihat dari grafik, yaitu saat pemain skateboard berada pada posisi atas, energi potensialnya lebih besar dan energi mekaniknya tetap. Itu juga saat pemain skateboard berada di bawah, energi kinetiknya lebih besar dan energi mekaniknya juga tetap. Artinya energi mekanik selalu tetap atau sama walaupun energi potensial dan kinetik berubah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok lain ingin bertanya, kami persilakan. Tadi kita sudah presentasikan dan sudah melakukan percobaan, ya, percobaan, dan kalian sudah hasilkan apa yang sudah kita cobakan tadi, ya. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari percobaan tadi itu sudah akan bacakan, ya, di mana ya hubungan ya energi mekanik dengan energi potensial dan juga kinetiknya, ya, di mana ada dipengaruhi oleh ya posisi. Misalnya tadi energi potensial itu besar, itu dipengaruhi oleh kedudukannya, ya, ketinggiannya, dan juga daya gravitasinya. Kinetik dipengaruhi oleh ya itu adalah kecepatan dan juga massa, tapi lebih besar kecepatan, ya. Potensial, nah, kemudian energi mekanik, ya. Nah, itu energi mekanik sama seperti kita simulasi tadi, yaitu jadi ada 5 total sana, ya. Bagaimanapun energi mekaniknya, walaupun energi potensialnya besar, kemudian energi kinetiknya 0, tapi energi mekaniknya tetap. Itu juga sebaliknya, energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya lebih besar, energi mekaniknya tetap. Nah, jadi poin penting kita ada di sini, ya. Bapak akan perlihatkan, yang bisa kita perlihatkan, ya, poin pentingnya. Nah, dari sini dulu, ya. Materi yang kita pelajari tadi itu adalah tentang hukum kekalan energi mekanik. Nah, hubungan hukum energi mekanik ini itu ya berhubungan dengan hukum kekalan energi. Hukum kekalan energi yaitu adalah energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu tadi posisi tadi, ya, yang atas saat dia muncul, ya. Kalau posisi di atas tadi itu adalah energi potensialnya besar. Saat muncul ke bawah, ya, pemain skateboard tadi itu energi potensialnya itu berubah menjadi energi kinetik saat dia bergerak. Jadi yang lebih besar lagi itu energi kinetiknya. Namun energi mekaniknya tetap, ya. Nah, tadi faktor-faktor, ya, kesimpulan tadi yang mempengaruhi kekalan energi. Ini ada faktornya. Ini semua masuk tadi. Massa atau berat benda, kemudian kecepatan atau gravitasi bumi, ya, kecepatan benda dan juga ketinggian. Ya. Selanjutnya, nah, jenis hukum kekalan energi ini yang kita pelajari tadi itu adalah yang pertama energi kinetik dulu. Apa itu energi kinetik? Ya. Energi kinetik itu diartikan sebagai, ya, energi yang ada pada suatu objek atau benda karena geraknya tadi, itu energi kinetik. Persamaannya ini. Nah, ini relasinya tadi. E kali energi kinetik setengah mp kuadrat. M itu massa, p itu kecepatan benda, ya, massa kilogram, kecepatan benda meter per sekon, kemudian energi kinetiknya J joule, ya, satuannya. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi massa semakin besar, ya, berarti energi kinetik juga semakin besar. Kecepatannya makin cepat, energi cepat kinetik juga semakin
besar, itu dia, ya. Dan selanjutnya, nah energi potensial, apa itu energi potensial? Energi potensial merupakan energi yang ada pada sebuah benda karena letak ketinggiannya, ya, dari benda itu. Ya, contoh itu misalnya buah mangga yang tergantung di atas pohon, ya, itu mempunyai energi potensial. Ya, artinya buah itu yang terdudukan di atas itu memiliki energi potensial. Energi potensial ini merupakan, ya, energi yang ada pada benda tersebut. Ya, nah, tapi saat buah mangga jatuh, energi potensial ini berubah. Ya, saat jatuh kan ada kecepatan, ya, ya, ada kecepatan, gitu ya, berubah. Jadi yang berapa lagi berubah tadi jadi ke kinetik, itu sama saja seperti yang kita lakukan. Persamaannya, nah ini dia. Itu mgh massa dikali gravitasi dikali h itu tinggi. Ya, semakin tinggi benda semakin besar lagi potensialnya. Nah, energi mekanik. Nah, ini dia energi mekanik. Nah, energi mekanik ini seperti yang dari awal tadi itu akan ada kekelang energi, ya. Nah, jadi energi mekanik tadi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah. Ya, energinya bisa berpindah, kemudian, ya, dengan adanya gaya membuat perpindahan tersebut menjadi energi mekanik. Ya, jadi setiap tadi misalnya ada gaya bergerak menjadi energi, ya, kinetik, kemudian energi mekaniknya. Jadi apa itu energi mekanik? Jadi energi mekanik itu jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi yang selalu sama. Ya, dimanapun sama. Nah, tadi ya jumlahnya, ya. Berarti jumlah antara, ya, tadi hasil yang kalian pernah ini kan ada itu penjumlahan, ya. Ini itu berapa, ini berapa, lalu dijumlahkan. Nah, apa yang dapat kita rumuskan dari permasalahan tadi? Ya, poinnya apa saja yang dapat kita simpulkan? Kita lagi akan ini tadi, ya, yang dapat kita simpulkan dari energi yang sudah kita peroleh. Yang pertama, ya, yang pasti energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, ya. Kemudian energi mekanik tadi dipengaruhi oleh apa saja? Ya, kalau potensialnya ketinggian, kecepatan, massa, ya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian, nah, rumusnya seperti ini. Hukum pergerakan energi. Jadi jumlah energi mekanik itu energi kinetik utama energi potensial. Dan jadi MK dari persamanya setengah mv kuadrat ditambah massa dikali gravitasi dari tinggi, jadi maksudnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh peristiwa yang menerapkan konsep energi mekanik dalam kehidupan sehari. Itu ada 4. Yang pertama, pemain tadi yang kita gunakan, pemain skateboard yang meluncur di atas lintasan. Contoh yang kedua, gerak mengayuh sepeda yang dapat membuat sepeda bergerak, ya, cepat. Yang ketiga, roller coaster bergerak di lintasannya. Tadi sudah ada videonya, ya, bukan. Kemudian seorang anak yang sedang bermain ayunan. Ya, mungkin di sini contoh yang 4 ini sudah umum, ya. Karena ada latihan ayun, gitu, ya. Tadi taman anak-anak juga ada ayunan. Nah, itu juga menerapkan energi mekanik. Nah, itu, ya, itu jadi poin-poin yang sudah akan kita buat, ya. Nah, sebelum, ya, ini untuk mengulang lagi, Bapak kasih soal, kalian jawab. Ini bilang ganda, ya. Jawab saja, ya. Nama nanti ditulis. Setelah selesai dikumpul, Bapak kasih waktu, ya, kita 10 menit sudah.
Sudah? Sudah kedudukan? Silakan kedudukan sudah. Duduk lagi. Jawab aja. Ya. Ya, duduk boleh. Kemudian. Ya. Nah, itu adalah pembelajaran kita untuk ini tadi ya, simulasi yang sudah kita buat. Nah, untuk pertemuan ya, sebelum materi ini pertemuan ini nanti materi tentang energi ya. Itu ini adalah sub dari materi energi di terbarukan ya, terbarukan. Dan nanti kita akan masuk materi lainnya. Nanti kita akan masuk lagi materi misalnya untuk sumber energi ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri kajian ini ya, mari kita tutup dulu kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang. Ya.